Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur, senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir dalam program Ganji Nusantara, program kebanggaan PWNU Jawa Timur. Pada kesempatan yang sungguh mulia dan juga bahagia ini, kita akan membahas salah satu tema menarik, tema yang membutuhkan konsentrasi, fokus karena berkaitan dengan puasa, agar senantiasa puasa kita bisa dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, yakni puasa dalam pandangan fikih dan juga tasawuf. Pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang begitu luar biasa, memiliki pemahaman yang juga luar biasa. Beliau adalah Kiai Ustadz Fathul Qodir, MHI dari Lembaga Bathul Basail Nahdlatul Ulama. Boleh berikan tepuk tangan yang begitu meriah. Untuk selanjutnya, beliau adalah Kiai Haji Muhammad Rawi MSI dari Jatman. Boleh berikan tepuk tangan yang begitu meriah. Baik hadirin dan juga pemirsa, kita akan memperbincangkan tema yang begitu menarik, ya ini puasa dalam pandangan fikih dan juga tasawuf. Kita awali dari Kiai Fathul Qodir terlebih dahulu. Boleh Kiai? Oke. Astagfirullah. Oke, baik. Boleh dinyalakan Kiai? Aman? Baik, assalamualaikum Pak Kiai. Oke, apa kabar? Siap. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Masya Allah, sehat. Puasa lancar gitu ya? Insya Allah. Sekalipun semangat selalu. Zahiran wa batinan. Masya Allah, tabarakallah. Sekalipun hujan, sering kali hujan. Ya, tambah hujan, tambah banyak berkah. Masya Allah, alhamdulillah. Kayak kita kalau berbicara terkait dengan puasa, nah kira-kira ini boleh dikasih pandangan terhadap pemirsa dan juga hadirin sekalian terkait dengan makna puasa dalam perspektif fikih, Kiai. Silakan. Saya kira sudah maklum ya, arti puasa itu al-imsak, ya, mencegah. Secara logotan kan begitu, tapi secara istilahan mungkin dari berbagai kitab ini ada beberapa versi, tapi substansinya sama. Ya ini kalau kita mengacu dari kitab Fathul Qorib itu yang sering kita ngaji di pesantren-pesantren itu kan, secara syar'i itu puasa adalah imsakun an muftirin biniatin mahsusotin jami'an naharin qabilin saum min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Itu pengertian secara fikih, secara syar'i. Jadi yang dimaksud puasa adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan niat, ya, dengan niat tertentu. Kemudian jami'an nahar, mulai dari fajar sampai kemudian huruf, mulai terbit fajar kemudian sampai huruf syams. Jami'an nahar qabilin lisaum, ya, yang bisa memang untuk dilakukan puasa di hari itu. Siapa yang melakukan? Muslimin akilin, ya, akilin, kemudian tohirin min haidin wa nifasin. Ini bagi yang perempuan. Nah ini yang agak lumayan panjang lah, nanti tarikannya itu kemudian kepada fardunya puasa. Fardunya puasa diantaranya adalah niat, kemudian menahan dari makan dan minum, menahan dari bersenggama atau jima, ya, kemudian menahan diri dari ta'amudul qai, atau kemudian bisa diartikan sengaja untuk muntah. Nah diantaranya begitu. Kemudian menahan diri dari istimna, atau bisa dikatakan istimna itu apa ya, mudahnya mengeluarkan sperma secara sengaja. Nah ini diantaranya kefarduan daripada puasa. Ini secara fikih. Jadi kita sudah maklumi. Jadi ketika kita ibadah itu kan dari perspektif fikih, bisa dari perspektif batinnya atau tasawuf, ngaten nggih Kiai. Kalau tak perspektifnya yang fikih mawon niki. Yang penting bagaimana kemudian secara fikih itu kita memenuhi syarat, ya, mulai syarat wajib, yaitu Islam, berakal, baligh, dan kemudian bisa kuat untuk melakukan ibadah puasa. Ini syarat wajib, ya, syarat wajib berpuasa. Kemudian fardunya kayak tadi. Nah kemudian kesunahan apa? Diantaranya adalah
kesunahan puasa kita takjilul fitri, atau kemudian bisa diartikan segera untuk iftar atau mokel ketika sudah maghrib, kan gitu. Jangan ditunda-tunda, ini nanti ada, kalau secara fikih hukumnya makruh. Nah kemudian ketika sahur, bagaimana takhirus sahur ya, jadi takhirus suhur atau bisa diartikan mengakhirkan sahur ya, mepet-mepet imsak lah, jangan sampai subuh gitu. Tapi kalau nanti dari perspektif tasawuf, nanti puasa itu tidak terbatas ini kan, itu nanti bisa dijelaskan oleh beliau. Nah kemudian kesunahan-kesunahan kemudian yang menarik ini nanti mungkin bedanya dengan di dalam aspek tasawuf, ketika secara fikih mustahab kita itu menghindarkan diri dari berbicara kotor. Ini hukumnya sunnah ini kalau dalam fikih. Nanti kalau dalam tasawuf beda lagi. Nah, yang penting bagaimana secara fikih kita sah puasanya, mulai dari mulai dari imsak itu ya, dari subuh lah, mudahnya belum waktu subuh kita sudah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai kemudian maghrib atau ghurubus syams. Kira-kira begitu secara fikih. Oke Pak Yai. Nah tadi disebutkan terkait dengan muntah secara sengaja itu kan batal ya. Pertanyaannya Pak Yai, ketika misalkan ini pertanyaan banyak orang sebenarnya, ketika di dalam mulut tersebut itu ada darahnya, kira-kira yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan apa Pak Yai? Muntah darah. Misalkan gusihnya, luka. Oh, kalau gitu yang penting kalau nanti itu, kalau bagian dari ludah itu nggak masalah ya, karena itu ma'fu. Tapi kalau nanti ada darah beda lagi nanti. Kalau darah ini nanti kan bisa hukumnya jadi najis. Bagaimana usahakan itu dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Ini secara fikih seperti itu. Dikeluarkan dengan kumur-kumur. Nah, kumur. Kalau kumur itu kan nggak masalah ya. Kumur itu nanti yang makruh kalau memang kita matmadoh itu dengan berlebihan. Kalau hanya sekedar kumur biasa untuk membersihkan itu ada yang mengatakan tidak makruh. Tapi kalau nanti berlebihan yang makruh. Kalau misalkan kita sikat gigi ya Pak Yai, apakah ada waktunya? Nah, misalkan ini pagi hari boleh atau setelah duhur itu disebut dengan makruh atau bagaimana Pak Yai? Kalau saya yang memahami sikat gigi ini termasuk yang makruh ini, karena nanti sikat gigi kan otomatis kita akan selalu berusaha untuk sekalipun di pagi hari begitu ya? Iya sama, menurut saya itu bagian yang makruh. Karena apa? Ada upaya untuk kita berlebihan itu. Karena khawatirnya nanti makruh ini khawatirnya nanti bisa kemudian airnya masuk. Nah, ini yang saya pahami kalau dalam perspektif fikih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yai Fathul Qadir, dan selanjutnya kami juga mau bertanya kepada yang kami hormati Kiai Muhammad Rawi MSI dari Jatman. Boleh digeser Pak Yai. Nah, Pak Yai, kita tadi melihat bagaimana puasa itu dalam perspektif fikih begitu ya. Sekarang saya pengen mengetahui, dan teman-teman hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur juga pengen mengetahui terkait dengan makna puasa dalam perspektif tasawuf. Pak Yai, silakan. Terima kasih. Puasa dalam pandangan fikih dan tasawuf menurut kami dari Jatman itu, kalau bisa seperti kita membaca buku Sirul Asrar itu, kitab Sirul Asrar itu ada 3 dimensi ya. Puasa syariat, puasa torekot, dan puasa hakikat. Puasa syariat tadi yang sudah disampaikan oleh Yai kita dengan jelas tadi. Yang penting dari imsak hingga maghrib tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istri, didahului dengan niat gitu. Itu sah. Itu namanya puasa syariat. Tetapi belum tentu puasa syariat itu diterima atau tidak, atau ada nilai atau tidak gitu. Betul. Ya. Tapi dimensi yang kedua adalah puasa torekoh. Puasa torekoh itu adalah puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tidak menahan haus dan lapar, tetapi menahan semua badan. Semua termasuk berkata indera, buruk tentang orang lain. Termasuk berkata buruk pada orang lain. Padahal ini sudah disampaikan bahwa kalau berkata buruk
bohong, Mm-mm. namimah, adu domba, itu jelas tidak sah Puasanya. puasanya. Itu syariat juga begitu. Tetapi kalau torekoh tidak hanya di mulut, matanya tidak boleh melihat yang menjadikan maksiat. Nah, itu juga problem anak muda Iya. sekarang Pak Yai. Telinganya Ah, juga nggak boleh mendengar kalau diajak bicara, ngerasani dalam oh bahasa iya, ini. iya. Saya sedang berpuasa, atau kalau dijak emosi, saya sedang berpuasa. Puasa. Tangannya, termasuk perutnya ya. Ini juga harus cari yang halal, thayyibah gitu ya. Jangan sampai kita meninggalkan halal tuh, karena kita puasa itu kan nggak boleh makan, itu halal kan. Tapi tahu-taunya berbukanya yang haram, itu kan nggak bagus itu. Itu Sepertinya bagaimana? Nilainya batal puasanya atau sah diterima puasanya atau bagaimana? sah puasanya, Mm-mm. tapi belum tentu diterima. Karena yang dibuka itu adalah yang berbukanya dia ada barang yang haram. Sehingga itulah namanya thariqah itu. Tarik. Kalau hanya berdasarkan pada syariah saja, mohon maaf ya, tidak diikuti dengan hakikat thariqah atau hakikat pada akhirnya, itu ya tidak bisa mantap gitu. Yang ketiga dimensinya adalah hakikat. Oh, tingkatannya ya. Iya, thariqah yang sudah tinggi lagi hakikat. Itu tidak hanya panca indera, tetapi juga hati. Hati. Jadi hatinya ini selalu ingat kepada Allah. Hatinya hanya cinta pada Allah. Tidak ada cinta-cinta yang lain melebihi cintanya Allah. Masya Allah. Dan tidak hubud dunia, tidak memikirkan urusan dunia banyak, urusan akhirat yang kelak lama di sana. Ya, jadi kalau kita bagi puasa itu ada umum, Khusus. mohon maaf ya, khusus Reguler. dan khususon khusus. Iya. Jadi yang umum itu ya syariat itu ya. Ah, iya, iya. Yang khusus ya menurut kami adalah thariqah menggunakan semua badannya untuk berpuasa. Kemudian yang khusus-khususon ya sampai dengan hatinya. Hati. Jadi ibarat orang mau masuk gedung gitu ya. Kalau pintunya umum itu kan mesti semua masuk ya. Betul. Tapi kalau pintunya VIP ya, mesti pilihan kan ya. Betul. Wah, Orang-orang tertentu ya Pak Herman Yai. kan begitu ya. Tapi ada lagi yang VVIP, mesti dikawal gitu. Betul. Ditaruh di depan, gitu. Ketemu pemiliknya atau ketemu yang menyelenggarakan dan sebagainya. Ketemu Allah. Karena harapan kita adalah ketemu Allah di sana. Masya Allah. Karena apa? Puasa itu hanya Allah yang tahu dan milik Allah. Betul. Dan Allah juga yang akan memberikan pahala. Selain dengan ibadah-ibadah yang lain. Apalagi kalau kita mendengar bahwa surga itu merindukan 4 hal. Yang pertama baca Quran. Nah, puasa ini kan selalu kita baca Quran. Betul. Sudah berapa juz kita? Bertanya tentang diri kita. Atau sudah khatam berapa kali? Gitu Betul. ya. Terus yang kedua adalah menjaga lisan. Jaga lisan. Itu Supaya- di dalam momen puasa Pak Yai ya? Atau tidak tidak harus puasa? dalam puasa maupun di luar Oh iya, iya. puasa. Dan yang ketiga adalah memberikan makan pada fakir miskin, orang sakit, orang terlantar. Itu yang dicintai Allah. Dan yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa Nah, Ramadan. puasa Ramadan ini adalah satu hal kalau kita ikhlas, imanan waktasiban, gufirolahu. Kita akan diampuni dosa-dosa kita, bahkan kita akan direkso. Direkso itu apa ya? Dijaga ya? Dijaga. Dijaga. Untuk ke depan dosa-dosa kita akan kecil. Karena itu perintah Al-Quran. Demikian kira-kira kurang lebihnya kalau menurut perspektif tasawuf. Tasawuf. Ya. Tapi kira-kira Pak Yai aspek dasar yang dikejar dalam puasa menurut tasawuf itu seperti apa Pak Yai? Aspek dasar yang dikejar oleh tasawuf adalah keikhlasan. Keikhlasan. Jadi imanan wahtisaban hufirolahu mataqaddama min dhanbi. Jadi iman
dan ikhlas gitu. Memang tasawuf itu mempelajari keikhlasan. Jadi tidak hanya ya pikiran-pikiran yang jelek, riya, saya puasa supaya ini, saya puasa supaya itu, enggak. Semuanya ikhlas karena Allah. Ta'ala. Kalau semuanya didasari dengan keikhlasan, kehadiran teman-teman yang jauh-jauh ini, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Jatman, Subiah, Bangil ya, dan Lamongan yang banyak ini, alhamdulillah. Pimpinan Kiai Wahib ini. Masya Allah. Ini semuanya ikhlas. Ikhlas kan. Amin. Tanpa itu nggak mungkin Betul, bisa Jatman ini berkembang. Mudah-mudahan doa restunya. Amin. Amin. Demikian ya. Baik, terima kasih Pak Yai. Kita lempar lagi ke Kiai Fathul Qadir ya. Ini tadi disebut terkait dengan bagaimana kalau puasa itu harus menjaga lisan dan juga pandangan. Nah, ini problem anak muda ya. Yang biasanya hidupnya itu, termasuk saya pribadi kadang ya Pak Yai ya. Ini jadi koreksi juga. Ketika misalkan lihat TikTok, kemudian Instagram, kemudian scroll dan tujuannya hanya tidur, misalkan sehari-hari tidur, scroll TikTok tanpa ada ibadah-ibadah yang lain, kayak ngaji misalkan, sholat juga, kira-kira hukumnya seperti apa Pak Yai? Sebagaimana kalau coba saya ini kalau membaca ya, jadi maaf ya nanti mungkin dikoreksi ya. Kebetulan ini kalau kita membahas puasa terkait dengan fikih ya, yang sifatnya legal formal saja kan. Ya, yang penting bagaimana kemudian sah. Secara fikih sah ya sudah selesai. Namun kalau terkait dengan sampai kepada pahala ya, kualitas yang mana kata Allah kan wa azibih, saya akan membalas, ini kan nanti Allah sendiri yang akan membalas pahala puasa, karena puasa ini ya memang untuk Allah kan begitu. Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana kita menjalankan puasa, apalagi kemudian kalangan-kalangan muda yang apalagi sekarang fitnahnya luar biasa ketika kita memegang gadget ini kan. Nah, mungkin di depan banyak orang mungkin kita nggak kelihatan kita puasa, kita seakan-akan ibadah, tapi ketika sendiri kan kita tidak bisa menjamin. Disinilah yang rahasianya puasa kan seperti itu. Jadi antara kita dengan Allah saja yang tahu. Sehingga kaitannya dengan pahala tadi apabila dikorelasikan dengan tasawuf tadi Kiai, menarik yang yang saya baca kemarin Mau'izatul Mu'minin ini sarahnya ringkasannya Ihya itu. Jadi maharuma qaluhu haruma izgha'uhu. Jadi suatu yang haram untuk diucapkan itu haram untuk didengarkan. Izgha' atau kemudian kita nengklengaken ya, jadi misalnya ada gosip, ya kemudian melihat juga sama dengan kita melihat tayangan di TikTok, di Instagram, di Facebook atau di medsos lah, di internet. Ya itu kan kadang kita ketika mau melihat pengajian, nanti yang sebelumnya kan sudah ada mukodimahnya ini. Kadang mukodimahnya ini semi porno ya. Lah, ketika kita kok asik itu ya, malah kemudian kita asik kita konsentrasi di situ. Lah inilah yang kemudian bisa merusak pahala puasa. Jadi haruma qaulu haruma izgha'uhu. Jadi sama dengan nanti apa yang suatu yang haram untuk diucapkan, haram kita untuk mendengarkan gosip ngoten nggih. Apalagi ini biasanya kan setelah subuh itu biasanya kan ada tayangan televisi yang biasanya ibu-ibu ini yang suka ini. Setelah subuh kemudian melihat tayangan di televisi yang itu isinya ghibah. Ada ghibah, ada semacam-macam, mungkin ada namimah, atau ada gosip lah intinya. Malah kemudian kita asik di situ. Ini yang kemudian kita kadang tidak merasa itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Jadi inilah yang kemudian ketika kita puasa itu ya perspektifnya fikih juga perspektifnya tasawuf harus sebagai yang disampaikan. Harus beriringan begitu Pak. Iya, nggak bisa kalau hanya fikih saja ya kita mungkin hanya kita gugur kewajiban untuk puasa. Misalnya kita mulai dari fajar ya, subuh itu sampai kemudian maghrib terbenamnya matahari kita puasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak menyengaja untuk muntah, tidak istimna, ya tidak bersenggama, tapi kemudian kita ghibah jalan terus ya.
kemudian kita iri dengki, apalagi nanti ya kebetulan saya juga kemarin membaca kitab The Secret of Secret atau Cyril Astor. Kalau bahasa Inggrisnya The Secret of Secret itu. Saya buka. Oh ya, sama dengan yang disampaikan oleh panjenengan Kiai. Ya tadi ada 3 tingkatan tadi memang. Puasa itu ada puasanya orang awam. Ya syariat saja lah, kelas syariat, kemudian thariqah sama kemudian hakikat. Saya kira itu yang kemudian bagaimana kita bisa memilih ya. Kalau syariat saja yang penting sah secara fikih. Tapi apakah hanya cukup di situ? Kan tidak. Nah, bagaimana caranya? Tadi yang kedua kata beliau yang di Ihya juga ada itu, kebetulan saya juga baca. Jadi minimal yang kedua nih Kiai, tingkatan yang kedua nih Kiai ya. Jadi bagaimana anggota jawarih kita itu menghindarkan diri dari maksiat. Mata tidak melihat maksiat. Ya kalau sekilas saja itu ya itu kayak hadiah saja ya. sekilas ada itu yang penting kita tidak langsung kemudian malah melotot. Ngoten Kiai. Nah, ketika ada gambar yang kemudian itu bernuansa porno, maksiat atau tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariat ya kita abaikan. Tidak kemudian kita malah fokus ke sana. Ini yang bisa membatalkan. Nah, minimal anggota tubuh kita, mata, kuping, ya, tangan, kaki tidak melakukan kemaksiatan. Ini minimal begitu. Ini puasanya orang-orang solih ini. Nah, ngatain Kiai. Kira gambarannya seperti itu. Apalagi di era medsos ini yang luar biasa. Semakin kita ini semakin mudah berpotensi untuk melakukan maksiat, mudah untuk menghabiskan pahala puasa kita. Meskipun secara syar'i, secara fikih sah puasa. Sekalipun misalkan kita puasa sehari tapi kita tidak sholat misalkan Pak ya, itu sah sholatnya atau batal sholatnya? Puasanya. Ya sah-sah saja. Cuman kan dosanya dia. Masalah nanti dia tidak dapat pahala itu bisa. Betul. Karena apa? Dia jelas melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban sholat meskipun dia puasa. Kan ada yang mengatakan yang penting aku yang penting saiki iso poso tok. Ya, yang lain nanti ya itu enggak masalah kalau nanti itu dalam konteks latihan ya, beda lagi. Orang-orang yang memang baru dalam taraf keimanannya segitu ya kita maklumi. Tapi kalau kita mau objektif bahwasanya ketika kita puasa bagaimana kita menjalankan kewajiban sesuai dengan porsinya dan kemudian kita meninggalkan kemaksiatan sesuai dengan porsinya. Kita kira begitu. Tapi kalau misalkan Pak Yai kan ada beberapa orang yang kadang gak enak kalau misalkan dia sahur mual, muntah dan bahkan gak mood ya. Kalau bahasanya anak muda itu kan gak mood banget. Kalau sahur itu kira-kira hukumnya bagaimana? Tapi tetap menjalankan puasa tapi tidak sahur, Pak Yai. Tidak sahur. Betul. Ya nggak apa-apa tidak sahur, yang penting kan mulai yang penting kuat. Jadi tadi kan rukunnya kan pertama niat, ada niat dulu ya. Tapi itu niat malam sebelum subuh kita sudah atau sebelum imsak lah untuk jaga-jaga kita sudah niat. Tapi itu niat dan kemudian kita imsak an muftirin bi aklin aw syurbin ya wa aw syurbin aw jimain ya aw ta'amudul qae ya istimtain tadi. Jadi bagaimana kita menahan diri dari makan, minum atau kemudian hal yang membatalkan puasa, diantaranya kita memasukkan materi atau suatu zat atau benda lah, air lewat hidung, lewat mulut, lewat kuping atau kemudian kita berobat lewat dubur misalnya, itu juga membatalkan puasa. Kalau itu sudah bisa dihindari, bisa menahan itu, ya sah puasanya. Sah, sekalipun dia tidak sahur, yang penting niat begitu. Ya tidak sahur ini itu yang kemudian tadi kesunahan itu kan kita sahur, betul. Ya supaya apa? Supaya kita nanti ketika puasa itu dalam keadaan kita kuat, lebih fit gitu ya. Kalau nanti tidak sahur, ada mungkin ketika pas pertengahan siang jam 12 kita merasa kurang ikhlas kan begitu. Atau pengen ada saja alasannya gitu ya, karena semalam nggak sahur jadi nggak apa-apa berhenti puasa di tengah jalan. Ya, khawatirnya itu kalau di luar puasa, di rumah, di kamar dia tidak puasa. Jadi di luar seakan-akan itu dia ahli puasa, tapi di kamar ada persiapan kopinya ya. Ini yang kemudian harus dihindari. Dengan cara apa? Salah satunya kita dengan sahur. Karena sahur termasuk yang sunnah. Mengakhirkan sahur itu termasuk kesunahan atau mustahab menurut perspektif fikih. Kira-kira begitu. Baik, kita ke Kiai Muhammad Rawi lagi.
Ini kalau kita tadi berbicara terkait dengan bagaimana fikih itu memandang puasa. Nah sekarang itu kira-kira dalam perspektif tasawuf, apakah dalam puasa hanya untuk kesalehan spiritual saja tanpa mengabaikan kesalehan sosial, media sosial dan lain sebagainya Pak Yai? Orang yang takwa itu adalah semuanya. Semuanya. Baik hubungan sesama manusia, Masya hubungan kepada Allah, hablum minallah wa hablum minannas. Padahal di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Endingnya puasa itu adalah takwa. Takwa, Masya Allah. Jadi kalau Mengharap ridho puasa dari tidak mengharap ridho Allah, tidak lebih takwa, ya rasanya hambar ya. Rasanya hambar. Betul. Sehingga seharusnya kita berpikir ke takwa. Orang takwa dekat kepada Allah itu mesti harus baik di sesama. Sosialnya ada. Bagaimana harus mengeluarkan infak, menyiapkan takjil. Termasuk malam ini disiapkan itu takjil nanti. Betul. Itu termasuk juga. Ini semuanya kan bagian dari endingnya takwa. Takwa. Karena itu menurut orang tasawuf, syariat itu perlu. Kalau tidak bersyariat tidak sah. Ya. Jadi kesimpulannya kita wajib melakukan puasa sesuai dengan syariat atau fikih agar puasa kita sah. Seperti orang sholat itu ya, Ustaz ya. Dia sudah wudu bersih semua dari najis, tempatnya di masjid. Tapi pikirannya sholat itu kemana-mana. Nah, ya, itu Pak Yai. ke pacar kemana? Wah. Kalau ke istri boleh nggak Pak Ya. Yai? Apakah ini bisa diterima? Sebuah pertanyaan ya. Betul. Sebuah pertanyaan, tapi sah dia, sholatnya sah. Itulah puasa, intinya sama, yaitu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Jika kita puasa tidak mengarah ke sana, ya tentunya lapar haus saja tidak mendapatkan apa-apa. Dan kita juga harus melakukan puasa sesuai tasawuf atau tarekat agar puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat rugi ketika kita sudah berpuasa kemudian wallahu alam diterima atau tidak. Opo jari gitu ya. Tapi sebaiknya yang diterima yaitu semuanya panca inderanya itu digunakan. Karena itu apa yang sebagian Yai tadi sah belum tentu diterima. Betul. Yang baik orang tarekat itu syariat dipakai, tarekat juga dipakai, sehingga sahnya dijaga, diterimanya diupayakan. Masya Allah. Begitu kurang lebihnya. Terakhir Pak Yai boleh dikasih pesan dan juga kesan bagi pemirsa PWNU Jawa Timur terkait dengan makna puasa itu sendiri agar pemirsa dan juga hadirin lebih semangat berpuasa Pak Yai. Ya, kepada pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita berharap dari Jatman Jatim Jawa Timur makna puasa ini betul-betul dilakukan sesuai dengan sebenarnya, yaitu puasa jasmaninya, puasa rohaninya, puasa panca inderanya, untuk fokus agar supaya puasa kita ini diterima, tidak sembarang puasa. Karena itu kalau kita mau bertarekoh, mau bertasawuf, insya Allah ada nilai plusnya. Tidak hanya untuk puasa saja, semua lini kehidupan kalau kita menggunakan ilmu tasawuf dan ilmu tarekat ini, insya Allah kita tidak dijauhkan dari malapetaka dunia dan didekatkan oleh surga tanpa mampir neraka. Allahumma amin. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Yai. Terakhir saya juga minta pesan dong buat anak-anak muda agar senantiasa semangat, ikhlas lillahi ta'ala di dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini. Oke, jadi intinya bagaimana dengan puasa ini kita bisa meningkatkan kualitas spiritualitas kita dan juga sosial kita, kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Secara ritual kita benar, secara sosial dampak dari puasa kemudian menjadikan masyarakat lebih beriman, lebih berdaya dan lebih
bisa meningkatkan dalam segala hal secara positif, kira-kira begitu. Baik, kami ucapkan terima kasih Kiai Fathul Qadir dan juga Sami-sami. Kiai Muhammad Rawi yang sudah berkenan menyampaikan materi, memberikan materi, sharing kepada teman-teman hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur. Terakhir, ini selaku bentuk rasa syukur karena program ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Ini ada persembahan dari Lazis Nur Jatim dan juga pesantren Digipreneur alias Men Surabaya untuk 2 narasumber berupa goodie bag atau kenang-kenangan. Baik hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan dan juga mendengarkan kajian tematik yang disampaikan oleh 2 narasumber hebat pada kesempatan kali ini. Dan tentu sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah keagamaan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ishar Yusofan MPD, dan kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami hanya di Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur. Kata-kata hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Sing poso aja makele.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim Mahfud, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, menyampaikan marhaban ya Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, PWNU Jawa Timur mengadakan pengajian bersama dengan seluruh lembaga Banom dalam rangka melayani masyarakat mulai dari jam 15 hingga adzan maghrib. Pengajian ini adalah untuk masyarakat luas, khususnya Nahdliyin, dan akan mengusung beberapa tema yaitu politik, ekonomi, budaya, dan tradisi-tradisi Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita bersama-sama di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah di bulan Ramadan ini menjadi amalan-amalan yang mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Sing basa aja makele. Allahumma sholli alaihi.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur bersama saya Imam Fawaid dan pemirsa hadirin sekalian. Sesaat lagi kita akan mengikuti bersama tausiah keagamaan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Ashar Sofan MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para kiai, para ustadz, para bunyai, pemirsa di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita sudah puasa hari yang ke-9, hampir buka, hampir sepertiga Ramadan. Mudah-mudahan yang telah lewat ini betul-betul mendapatkan fadilah yang paling utama, yang maksimal. Para hadirin, malam ini atau sore ini saya ditugasi oleh Khatib Suriah Ki Ahsan. Beliau udzur sehingga kemudian diberikan kepada saya kesempatan untuk menyapa para hadirin hadirat di studio maupun di rumah masing-masing. Dalam kesempatan ini telah kita ikut tadi dari awal puasa dalam perspektif fikih maupun tasawuf. Saya akan meneruskan saja, tidak mengulang, bahwa tadi disampaikan ending dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Itulah yang mestinya kita juga evaluasi. Tidak hanya puasa itu kita evaluasi caranya, kemudian sunnah-sunnahnya, penting itu juga. Tapi apa kemudian kita sudah mendapatkan, merasakan yang namanya la'allakum tattaqun tadi itu. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, innama summiyal muttaquna muttaqin litarakihim ma la ba'sa bihi hadaran amma bihi ba'sun. Rasulullah di dalam sabda beliau bahwa muttaqin itu disebut muttaqin karena apa? Karena mereka orang-orang yang punya kemampuan, kekuatan meninggalkan sesuatu yang tidak ada dosa, untuk jaga-jaga jangan sampai terjadi dalam masalah-masalah yang dosa atau maksiat. Ini suatu pengertian yang amat berat bagi kita, karena kalau kita kembali kepada fikih dalam ayat la'allakum tattaqun, itu biasanya al-ma'asiya fa'innahu yaksiru as-syahwata allati biha mabda'uha. Jadi kalau di dalam ayat itu biasanya kita puasa agar kita dapat menjauhi maksiat. Karena apa? Dengan puasa kita bisa mengalahkan syahwat yang merupakan sumber dari maksiat. Kemudian kita tingkatkan. Kita sudah mungkin ada yang 10 kali puasa, 20 kali puasa. Ini perlu kita tingkatkan pengertian itu. Apa tadi itu? Adalah litarkihim amma la ba'sa bihi hadaron amma bihi ba'sun. Jadi karena meninggalkan hal-hal yang enggak ada dosa, ditinggalkan. Untuk apa? Khawatir nanti akan jatuh pada masalah yang berdosa itu.
Oleh karena itu para hadirin, para jamaah, bahwa kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau yang paling akhir, Minhajul Abidin, beliau mengatakan, ana wajadtu at-taqwa bimakna bi fudulil halal. Halal, ya. Takwa adalah menjauhi hal-hal halal yang nggak diperlukan, ya, bukan yang haram, yang hal yang kita nggak perlu. Lah ini kalau puasa kan kita ini rawan seperti itu. Misalnya kalau hanya untuk sunnahnya berbuka kan kurma atau air putih dan makanlah, tapi kita mau macam-macam, es teh, es teler, pokoknya es yang macam-macam. Satu gelas kok enak, tambah lagi, itu halal, tapi fudul halal, seperti itu. Lah inilah yang kemudian kita harus juga introspeksi, sejauh mana kita memaknai atau merasakan takwa ini dalam diri kita ini. Para hadirin saya hormati, dalam hal ini para ulama dari kalangan sufiyah, Yunus Kiai Muhammad Rawi, ini kalau ngelangkai panjenengan nih, di sana dijelaskan takwa itu apa? Tangzihul qalbi min dzambin lam yasbiq angka misluhu hatta tahsulalaka min quwwatil azmi ala tarkiha wiqayatun bainaka wa bainal ma'asi. Jadi beda dengan yang takwa menurut para khatib Jum'ah ini, ya. Yaitu membersihkan hati dari dosa yang mana kita belum pernah melakukan dosa yang sama, sehingga dengan kuatnya kita meninggalkan dosa-dosa itu, maka akan muncullah, terjadilah wiqayah, keterjagaan, keterlindungan antara kita dengan maksiat. Jadi belum apa-apa sudah apa kita menjauhi. Kita sudah latihan itu ketika corona itu, vaksinasi. Belum sakit sudah apa? Sudah suntik, ya kan? Seperti itulah gambarannya. Kita belum dosa sudah apa? Jangan sampai dosa. Wiqayah bainaka wa bainal ma'asi. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itulah di dalam puasa kita tadi ada puasa syariah, puasa thariqah, hakikoh. Ini juga kita apa? Harus latihan, walaupun tidak sepanjang Ramadan. Mungkin dalam 1 bulan 1 harilah kita yang betul-betul puasa thariqah, puasa hakikoh. Tapi ini berat. Ini para wali kalau ini, para nabi ini, ya. Kalau yang thariqah insya Allah kita masih punya Kiai Rawi, kita bisa bagaimana cara Kiai, beliau akan menjelaskan itu. Para jamaah yang saya muliakan, kemudian mengenai takwa tadi itu, di dalam sebuah ayat, gitu, bahwa dalam ayat itu menjelaskan ada 3 kali ucapan atau firman takwa, gitu. Takwa yang paling bawah, al-ula, itu takwa adalah al-iman maksudnya. Ini adalah berlaku umum. Siapapun harus apa? Menjauhi syirik tanpa ada kecuali. Yang kedua adalah takwa dalam artian ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah, menjalankan perintah Allah, larangan Allah, dan juga mengikuti cara-cara Nabi bagaimana beliau bersyariat atau beragama Islam. Yang ketiga adalah yang paling berat, maknanya adalah al-istiqomah, takwa, menjaga istiqomah al syariah, ya. Oleh karena itulah
maka ada satu keterangan bahwa wali itu siapa? Apakah orang yang kemudian punya keanehan-keanehan, bisa terbang misalnya, atau mungkin jalan di atas air, atau bagaimana? Ternyata seorang sufi bernama Abid Al-Bastami mengatakan bahwa kalau ada orang kemudian sholat di atas air, kemudian bersila di atas awang-awang, maka beliau mengatakan fala taru, jangan terbujuk kamu. Kalau hanya itu, Dajjal lebih dahsyat, bisa menahan matahari agar berhenti, punya surga, punya neraka. Sehingga kemudian apa kesimpulannya? Seorang wali adalah ada syarat istiqomah ala syariah, seperti itu. Karena karomah yang paling utama apa adalah ittiba'us sunnah, istiqomah ala tiba'is sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemudian ada ungkapan-ungkapan antara lain misalnya innal istiqomata afdalu min alfi karomah. Istiqomah adalah lebih utama daripada 1000 kekeramatan. Ada lagi misalnya ma akramallahu abdan karomatan bi karomatin afdola minal istiqomah. Allah memberikan tidak memberikan suatu karomah kepada seorang hamba dengan suatu karomah dari yang afdal daripada istiqomah. Lah dalam hal ini kita juga terus kita jaga. Kita tiap sore ada pengajian Nusantara ini ya. Ini tinggal kita tanya pada TV 9, kira-kira kalau nggak puasa ada nggak seperti ini? Nah itu, kalau dijaga insya Allah jadi wali semua nanti itu. Ya, seperti itu. Para jamaah yang hormati, tadi sudah ada rasan-rasan, ini masih kurang 15 menit. Tadi biar ini tercover semuanya. Ini tadi dari Kiai Fathul Qadir, kalau itu ada tanya saja Kiai. Ya nggak apa-apa, tapi yang jawab jangan saya. Ya, saya kan tahu siyah tadi itu. Karena wakilnya saja, bukan yang asli saya itu ya. Ya mungkin Kiai Rawis sama Kiai Fathul Qadir nanti yang jawab mengenai puasa ini. Yang terakhir terkait dengan pesan dari saya bahwa memang kita harus walaupun kita sudah tua ya, kita nggak boleh kemudian merasa selesai thalabul ilmi ini ya. Kalau semalam ini kita mempelajari hukum-hukum fikih, kita meningkat ke thariqah dan seterusnya, karena pesan Imam Syafi'i mengatakan faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu. Jadilah kamu seorang faqih, seorang sufi. Ini bukan bergantian, tapi bersama-sama. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Jangan jadi salah satunya. Faqih tok ya jangan. Atau sufi saja. Saya teringat di bukunya Mbak Hasim, bukan satu sari, bukan yang kecil gitu bukunya, nggak salah namanya Al-Masail Al-Mangsurah namanya. Itu bahasa Jawa Pegon Kiai. Saya pernah baca. Pada tahun berapa saya nggak hafal tahunnya. Itu ada seorang warga Wonosalam Jombang itu sowan Mbah Hasim. Lapor begini, Mbah Yai, teng Wonosalam itu ada pengikut thariqah gitu, tapi undunya masih salah Kiai, nggak rata Kiai. Langsung Mbah Hasim datang ke Wonosalam, langsung duko syariah dulu begitu. Itulah kemudian maka betul tadi kita harus ngaji dulu, syariah dulu kita kuasai, sholatnya, puasanya dan lain-lain. Setelah itu berada thariqah, kita wirid dan sebagainya itu. Kemudian
Imam Syafi'i mengatakan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu. Sesungguhnya demi Allah aku semata-mata menasihati kepada kalian, harus faqihan wa sufian fakun laisa wahidan. Ini pun sesi tanya jawab, monggo. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Yai sudah menyampaikan tausiah keagamaan pada kesempatan kali ini. Kami persilakan kepada hadirin sekalian untuk dapat bisa bertanya. Kami buka 2 penanya saja Pak Yai. Betul Pak Yai ya? Oke, boleh? Yang mau bertanya boleh dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang mau bertanya boleh terkait dengan tema yang kita boleh. Baik. Sebutkan nama ya Ibu ya, asal dari mana, kemudian langsung kepada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalisah dari Jatman Idaroh Subiah, Kabupaten Sidoarjo. Pertanyaan saya yang pertama, tadi yang kami ketahui, takwa itu definisinya adalah meninggalkan semua larangan Allah dan menjalankan semua perintah Allah. Setelah kami mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai tadi, definisinya banyak sekali. Takwa ada yang membersihkan hati, juga takwa al-istiqomah ala syariah. Itu nggih Pak Yai. Yang kami tanyakan Yai, menjalankan larangan Allah itu yang bagaimana, dosa kecil, dosa besar, apa seluruh maksiat yang besar, yang kecil itu sudah kita tinggalkan, termasuk itu takwa. Terus atau yang disampaikan Bapak Kiai tadi, al-istiqomah ala syariah. Nah, itu mohon penjelasan Pak Kiai. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Kiai, Thariqah, menjalankan thariqat ini, orang-orang dulu yang saya tahu, mbah-mbah saya itu di kampung banyak yang sudah menjalankan thariqat. Tadinya setelah itu wiritan terus itu katanya sudah thariqat. Tapi kadang puasa juga enggak, kadang sholat juga enggak, tapi dia pokok wiritan itu kadang sudah thariqat. Itu bagaimana Kiai? Matur nuwun Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Kiai untuk dapat bisa menjawab langsung Pak Yai. Boleh? Ya nu sewu Kiai Rawi nggih. Ya, mengko kirang jangan tambahi lho nggih. Niki pelajaran niki Kiai. Terima kasih. Jadi takwa imtisalul awamir wajibun nawahi itu apa namanya? Takwa dalam ranah umum, artinya untuk semua orang seperti itu ya. Maka kita pernah ada hadis, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan yang dikatakan adalah hakikoh tadi itu, atau thariqah tadi itu, sehingga kita tidak berarti menyalahkan atau bukan itu ya takwa, itu ya takwa juga. Cuma ketika kita sudah kemudian naik, maka kita berupaya memaknai dengan ihsan tadi itu, al istiqomah alas syariah. Karena dalam bab karomah niku yang pernah saya baca, wasar tu'tibariha al istiqomah ala syariah. Jadi ada orang masyhur kewaliannya nyuwun sewu, tapi kita menyaksikan ternyata menyalahi syariat, itu dikatakan enggak memenuhi syarat yang mutabar, itu apa? Istiqomah ala syariah. Bahkan seorang wali Al-Bastami, fala taghtarrubihi, jangan tergiur kamu. Kalau ada orang semalam bisa sampai Mekah, jin sak kedipan sampai Mekah, gitu kan, seperti itu. Maka jangan melihat keanehannya, melihat istiqomahnya itu, seperti itu. Oleh karena itu tidak ada kamus selama orang itu mukallaf, akalnya sehat, gitu, maka tidak ada dispensasi yang namanya sholat,
puasa, tidak ada. Tapi kalau orang itu kemudian namanya majdzub, wali yang sudah betul-betul majdzub, jadzab, maka dia tidak mukallaf ketika itu. Iya memang. Tapi ketika itu masih mukallaf, nggak ada namanya gratis sholat, tidak ada. Ini sewu nih ngaten nggih. Nah inilah kemudian saya pernah baca atau tadi baca saya, karena saya kan kalau siang kan juga ngajar ya. Dalam kitabnya Mbah Hasim Risalah Jamaah termasuk asratis sa'ah itu adalah munculnya idza dhahara nyunasawu niki ubadun juhalun a'immatun fasaqotun. Ketika di umat kita ini ada orang-orang yang ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, tapi nyunasawu juhalun, ilmunya enggak memadai. Ya, itu termasuk tandanya dekat hari kiamat. Pemimpin-pemimpin tapi fasaqotun, rusak, gitu, nggak bertanggung jawab, malah merusak negaranya, bukan hanya dirinya. Nah ini, karena itulah kita mumpung di Ramadan, kita ada mudzakarah seperti ini, ya kita saling mengingatkan, ya. Jangan sampai ketika selesai Ramadan kita kemudian free total, nggak lapo-lapo, gitu. Ini namanya buahnya kurang, ya, karena takwa itu adalah ya kapan saja, di mana saja, siapa saja, tidak hanya puasa saja. Walaupun itu ayatnya dalam ayat puasa, tapi bukan berarti kalau nggak puasa nggak ada takwa, tidak seperti itu. Nih, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yai. Satu lagi saya buka pertanyaan, boleh? Boleh. Mikrofonnya dibantu teman-teman. Perkenalkan, terus dari mana langsung kepada pertanyaannya Bapak. Boleh dinyalakan tombolnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Yudi dari Jatman Bangil. Menanyakan tadi sudah diulas tentang ada puasa syariat dan ada puasa tarekot, bahkan sampai mencapai tingkat puasa hakikat. Untuk itu mohon penjelasan apa yang dimaksud puasa khusus puasa semuanya itu kayak apa? Demikian mohon penjelasan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan siapa? Monggo Yai. Pak Yai. Terima kasih kepada yang bertanya tentang puasa khusus. Memang ada 3 tadi, puasa yang umum saya katakan tadi, kemudian puasa torekoh dan puasa makrifat atau hakikat. Jadi itu puasanya sebagaimana disampaikan Mbak Yai tadi, puasanya para wali, para aulia, para ambiya. Jadi semuanya itu diarahkan kepada cintanya kepada Allah. Jadi urusan dunia tidak begitu dihadapi, dikesampingkan, bahkan tidak terpikirkan. Dia mikir kepada hamba sebagai hamba ketemu Allah dan ingin selalu ketemu Allah, dan pada akhirnya itu disebut khususon khusus. Jadi tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Jadi tadi disampaikan oleh Yai bahwa puasa yang
terakhir tadi adalah puasanya para wali, itu berarti berat sekali. Wong puasa yang kedua saja, puasa apa tadi? Puasa Torekoh itu aja sudah berat untuk menghindari maksiat dari semua raga kita, agar supaya tidak menyakiti orang, tidak menjadikan hawa nafsu, tidak mengeluarkan hal-hal yang yang dilarang oleh agama. Itu berat. Marilah kita berpikir yang kedua saja, tidak berpikir yang ketiga, karena kedua saja amat berat. Mudah-mudahan dengan kekuatan Allah yang diberikan kepada kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita bisa tutup 1 bulan dengan nilai yang bagus begitu ya. Kalau sampai yang kumulat, yaitu khususon khusus, itu memang sulit dilakukan, tetapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Mudah-mudahan yang bertanya menuju ke sana, yang pada akhirnya bisa dilakukan secara nyata. Demikian kurang lebihnya, matur nuwun. Baik, terima kasih Kiai Rawi. Untuk terakhir, Kiai, doa. Monggo. Ayo doa, Pak. Iya. Ditutup sama moderator ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq darihil azim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا الله أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا يا الله من استقامة حتى القصوى وغمسنا في الفضل والرضا بجاه صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Ahmad Ashar Sofa DPD yang sudah berkenan menyampaikan tausiah keagamaan pada kesempatan kali ini. Terakhir Yai, ada kenang-kenangan persembahan dari Lazis Nujatim dan juga pesantren Digipreneur alias BN Surabaya. Diterima Pak. Hadirin, sebagai bentuk informasi bahwa setiap harinya dalam rangka Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur, kami menyediakan buka puasa sebanyak 100 porsi persembahan dari Lazisdo PWNU Jawa Timur. Bagi Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, jika ingin berdonasi bisa langsung ke stand utama atau melalui barcode. Demikianlah Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur hari ini. Saya Imam Fawaid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.